Tunggu. Itu kan dari kamu. Ini kan juga, ini kan. Aku pusing dulu. Bentar, aku tanya bentar. Ini bisa. Bisa dia. Teman-teman semua, kali ini videonya kita akan membahas tentang bahasa daerah dari Tiongkok. Di Tiongkok itu ada berbagai macam bahasa daerah. Nah, salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu bahasa daerah dari Hokkien. Dan narasumbernya adalah Jason. Perkenalan. Hai. Oke. Nama aku Jason. Uh-huh. Kuliah di Macung. Terus umur 19. Oke. Status? Ya, itu. Single. Oke. Kalau boleh tahu, Jason belajar bahasa Hokkien udah dari kecil ya, langsung pakai? Iya, dari kecil. Dari kecil. Berarti hitungannya nggak belajar ya? Langsung. Iya. Langsung. Belajar juga sih. Bahasa sehari-hari gitu ya? Iya. Oke. Sekali lagi ini tentang bahasa daerah kan. Jadi di Tiongkok itu ada berbagai macam bahasa daerah, ada macam-macam. Nah, yang di Indonesia, setahu saya itu ada 3 yang paling banyak dipakai. Yang pertama, Kejiahua. Kejiahua itu bahasa Ke. Terus, Minanyu. Minanyu itu Hokkien. Bahasa Minan, bahasa Min. Lanjutnya, Chaozhouhua. Chaozhouhua itu Teochew. Gitu. Nah, Jason ini Hokkien di mana? Daerah mana? Pekanbaru ya? Sumatera. Iya, Putus-putus. Oh, putus-putus. Hokkien kalau misalkan di Sumatera sama Hokkiennya di Kalimantan gitu, beda kayaknya ya. Beda kota, beda hafalan atau... Biasanya dibedain itu Hokkien Pulau sama Hokkien Medan. Itu beda. Padahal sama-sama Sumatera. Tapi ya Hokkien Pulau sama Medan beda. Kalau yang pulau itu kayak di Bengkalis, di Batam, gitu-gitu, Hokkiennya Hokkien Pulau. Itu ada kasar, halus kayak gitu nggak? Kalau di bahasa Jawa kan ada. Oh, ada. Ada. Terus perbedaannya itu sama tempat wilayah lain, itu beda logatnya, nada, atau beda kata-katanya emang beda? Kata-katanya beda. Tapi bedanya dikit aja. Tapi masih bisa paham lah ya. Ya, Oke. Jadi kalau di Tiongkok itu pakai Minanju itu daerah mana ya? Aku juga lupa. Daerah Fujian sana itu pakai bahasa ini. Taiwan juga pakai. Malaysia, Singapura juga pakai. Ya kan? Oke, pertama kita membahas tentang kalau di bahasa Mandarin, jadi bahasa ibunya itu bahasa Mandarin ya, Hanyu, bahasa Han. Nah, di bahasa daerahnya ini juga ada sengtiaunya enggak? Sengtiau itu nada ya. Kalau bahasa Mandarin kan ada 4 nada. Kalau di Hokkien ada nadanya enggak? nadanya nggak tertulis gitu. Tapi kayak ya kalau beda nada, beda cara kita ngomong itu beda arti. Beda nada, beda arti. Oke. Terus ada berapa nada? Itu kayaknya sama kayak Mandarin, tapi nggak tertulis gitu. Kayak Mandarin. Berarti kalau Mandarin kan 4. Kalau Hokkien juga 4. Iya. Soalnya kalau misalkan bahasa daerah kayak apa ya, aku tahu tuh kayak Kanton, itu kalau nggak salah 8 atau 9 nada gitu. Oh ya? Tapi ini Kalau gitu sama. Atau ya, nggak ngerti? Tahu aku sama sih, ya kurang tahu. Ya emang sih, kalau misalkan dipakainya udah dari kecil,
Jadi kan bukan belajar. Jadi kalau menurut teorinya bahasa itu kalau sebelum umur 12 tahun kita tuh bukan belajar, tapi langsung menyerap. Kalau setelah umur 12 tahun ke atas, belajar bahasa asing itu namanya baru belajar. Jadi di Tiongkok sendiri, orang China sendiri itu kalau yang dia bukan jurusan bahasa, kalau ditanya bahasa Mandarin itu ada berapa nada, mereka sendiri juga bingung. Kayak gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini saya bagi-bagi dari jadi beberapa kelompok gitu ya. Dari yang pertama, kata ganti. Kata ganti itu ada saya, kamu, dia, kalian, mereka, kayak gitu. Nah, ini kita mau bandingin seberapa jauh sih bahasa Hokkien, bahasa daerahnya Tiongkok sama bahasa ibunya, bahasa Hanyu, kayak bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Ada mirip-miripnya atau memang beda jauh sama sekali kayak gitu. Oke, jadi yang pertama kita belajar tentang kata ganti. Kata ganti itu ada saya, kamu, dia, mereka, kayak gitu. Jadi yang pertama aku bacakan bahasa Indonesianya dulu, terus bahasa Mandarinnya, habis itu kamu jelasin bahasa Hokkiennya. Oke? Yang pertama ada saya. Saya dalam bahasa Mandarin itu wo, nada ketiga. Wo. Dalam bahasa Hokkiennya apa? Wah. WA. Wah. Wah. Jadi nggak gitu beda. Wah sama wo. Mirip sih. Yang kedua, kamu. Kamu bahasa Mandarinnya itu ni. Ni. Bahasa Hokkiennya apa? De. Oke. De. Cuma itu doang. Iya. Aku taunya lu itu apa ya? Oh, lu. Ya, kayaknya kayak beda pulau sama Medan gitu. Oh, Kayak penggunanya kalau ya. ini ya, Oke, jadi ini Hokkiennya Hokkien Pekanbaru ya. Jadi kalau misalkan ntar yang nonton, loh, setauku ini. Nah, itu berarti udah dijelasin dari awal, beda pulau, beda pengucapan. Selanjutnya, ya. Apa? Dia itu Oh, dia. ta. Nah, bahasa Mandarinnya ta. Hokkiennya apa? I. Coba sekali I. lagi. I. I. Oh, oke. Kata selanjutnya adalah kalian. Dalam bahasa Mandarin, kalian itu ni men. Bahasa Hokkiennya adalah Sama dia sama. Jadi de juga. oh, jadi dia sama kalian itu sama ya. Iya. Oke. Yang terakhir, kata gantian terakhir itu mereka. Mereka dalam bahasa Mandarin tamen. Bahasa Hokkiennya Inang. dari kamu, dari mereka ya. Kok mereka? Mereka. Dari dia. Dia. Ya. Terus Dia tambah nang. jamak. Jadi, Ya. Jadi, nang itu men. Ya. Oke. Selanjutnya, kita belajar kata kerja. Kata kerjanya sebagian sih, cuma dikit. Jadi hal-hal yang sering dipakai keseharian dari pagi sampai malam. Ada 7. Yang pertama, bangun tidur. Bangun tidur dalam bahasa Mandarin itu qi chuang. Dalam bahasa Hokkiennya Ceng. apa? Ceng. Oh, oke. Ceng. Ya. Kalau mau tanya, udah bangun belum? Ni qi chuang le ma? Kalau Hokkiennya gimana? De che liao bui. Oh. Liao bui itu Dapat. sudah belum? Udah bangun belum? Oh, tahu aku. Itu dari le itu jadi liao. Apa? Ya, liao bui.
sudah belum ya gitu. Oh. Bener-bener ya. Oh, kalau Mandarinnya berarti kalau diartikan itu ji chuang le bu. Ya enggak? Iya, bisa. Ya, gitu. Oke. Nomor 2, makan. Makan itu fan. Fan. Hokiannya apa? Ya, Cia. Ini umum sih. ya. Nah, kalau makan pagi, sarapan, bahasa Mandarinnya 吃早饭. 吃早饭. Hokiannya apa? Caki. Caki itu pagi. Jadi, misalkan mau tanya, kamu udah sarapan belum? Terus jawabnya, tanyanya, udah caki liao boy. Gitu. Selanjutnya, makan siang. Lunch. Bahasa Mandarinnya adalah 吃午饭. 吃午饭. Jadi 中午 itu artinya adalah siang. 吃午饭. Makan siang. Makan siang itu jia etau. Jadi, ya kayak, pagi kan caki, kalau siang itu etau. Oke. Kalau malam ami, jadi kayak, itu jia etau liao boy. Hmm. Makan malam apa tadi? Ami, Ami. Ami itu ami. malam. Ya, jadi jia ami. Hmm. Hmm. Oke. Makan malam dalam bahasa Mandarinnya 吃晚饭. 吃晚饭. 吃晚饭, makan malam. Selanjutnya berangkat sekolah. Berangkat sekolah itu dalam bahasa Mandarinnya 上学. 上学. Bahasa Hokkiannya Ki oteng. coba Ki sekarang. oteng. Oh, oke. Berangkat sekolah. Ki oteng. Ya. Jadi, ya. Kalau berangkat kerja itu bahasa Mandarinnya 上班. 上班. Bahasa Hokkiannya apa? Ki cokang. Jadi ki itu kayak pergi. Ki itu pergi. Cokang itu kerja. Oteng itu Oh, sekolah. oh, ya. Oke. Lanjutnya pulang rumah. Pulang rumah, 回家. 回家. Jadi 回 itu artinya kembali, 家 rumah. 回家 pulang ke rumah. Bahasa Hokkiannya Tui cu. Tui itu pulang, cu itu rumah. Jadi tui cu. 回去. Jauh ya soal Mandarin. Selanjutnya mandi. Mandi dalam bahasa Mandarin 洗澡. 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 Bahasa Hokkiannya Cang e. Oke. Coba sekali lagi. Cang e. Oke. Selanjutnya belajar. Belajar dalam bahasa Mandarinnya ada 学习. 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 Bahasa Hokkiannya O cek. O cek. O itu belajar, cek itu buku. Jadi belajar. bukan baca. Soalnya di bahasa Mandarin ada 看书. 看书 itu artinya juga belajar. Kalau baca itu jadi tak cek. Tak baca. Oh gitu. Uh-uh. Oke. Selanjutnya tidur. Tidur dalam bahasa Mandarin 睡觉. 睡觉. Bahasa Hokkiannya Kun. kun. Oh. Kun. Ai kun liao itu apa? Saya mau tidur. Ya, udah ngantuk.
Udah mau Oh, tidur. itu mau ya, yao gitu. Itu mau. Ya, yao. Heeh. Oke, next. Ini berikutnya kata-kata tentang perasaan. Yang pertama, marah. Marah dalam bahasa Mandarin, shengqi. Shengqi. Bahasa Hokkiennya, Ma, ma. ma. Oke. Di bahasa Mandarin itu ada juga sih. Ma, nada 4. Ma, itu marah juga sama sih. Ma, Hmm. berarti hampir mirip lah sama. Nomor 2, senang. Kao xing. Kao xing. Dalam bahasa Hokkien, Wahi, wahi. wahi. Jadi kalau aku senang, wah, wahi. Oh, wo kao xing. Oke. Yang ketiga, sedih. Sedih itu bahasa Mandarinnya eh, shangxin, shangxin, wo shangxin, saya sedih. Bahasa Hokkiennya, Cat sim, cat sim. oh sedih. Oke. Nomor 4, khawatir. Khawatir itu tansin, tansin. Bahasa Hokkiennya Wan lo, apa? wan lo. Ya, oke. Nah, lawan katanya khawatir, bahasa Indonesia lawan katanya khawatir tuh ya. Khawatir. Mandarinya tuh fangsin, fangsin aku gak tahu bahasa Indonesianya. Fangsin, Apa fangsin. itu? Jadi nggak khawatir, nggak khawatir Ya itu gak fangsin. khawatir. Tapi itu bukan bahasa Indonesia. Ntar. Aku kan lupa bahasa Indonesianya apa ya. Fangsin. Ntar aku cari di kamus. Oke, selanjutnya lawan kata dari khawatir, yaitu nggak khawatir. Nggak khawatir yaitu fangsin, fangsin. Jadi jangan khawatir itu fangsin ni pie, tansin atau fangsin. Bahasa Hokkiennya. Bo wan lo. Oh, jadi tidak khawatir kayak gitu ya. Ya, tidak khawatir. Beda. Jadi khawatir itu ada dua. Ada Hmm. yang tamsim sama ada yang wan lo. Jadi ya pakainya antara bo tamsim atau bo wan lo. Ya Oh, tinggal tambah bo-nya. tamsin. Oh, berarti kayak Mandarin. Tansin, Iya, tamsin. tapi pakai M. Pakai M. Mm-mm. Oke, lanjutnya ada kaget. Kaget itu xia, xia. Jadi misalkan kalau kaget, dikagetin, terus habis itu kita bilang, xia si wo le, xia si wo le, ni bie xia wo, jangan kagetin aku. Xia, bahasa Hokkiennya apa? Kia, kia. Kia. Jadi kia itu bisa kaget, bisa takut. Kia. Hmm. Di bahasa Mandarin, takut itu hai pa, atau pa. Gitu. Oke, next. Lanjut ke kategori kalimat tanya. Kalimat tanya, yang pertama, apa? Jadi 5W 1H ya. Yang pertama, apa? Itu bahasa Mandarinnya shenme, shenme. Bahasa Hokkiennya apa? Hami, Hami. Oke, hami. hami. Makan apa? Jia hami. Jami, bener. Nomor 2, kapan? Shenme shihou, shenme shihou. Bahasa Hokkiennya Lupa. Apa? oke, langsung. Kapan itu? Oke.
Kapan itu? Hami Sijun. Hami Sijun. Oke, jadi si Chun tuh 时候，什么时候？ Iya. Oke. Nomor ketiga itu di mana? Di mana? Bahasa Mandarinnya 在哪里？在哪里？di mana？在哪里？Bahasa Hokkiannya Titio. 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 Oke. Yang keempat, siapa? 谁？谁 bisa 谁 bisa 谁 tergantung penyebutannya, tapi artinya sama. Siapa? 谁 bahasa Hokkiannya Siang. 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 Oke. Lanjutnya yang kelima, mengapa? 为什么？为什么 bahasa Hokkiannya apa? Mitai. Mitai. Oke. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini di bahasa Mandarin dibagi menjadi berapa, Jason? Tuh. Aku pikir dulu. Apa tadi bagaimana? Enggak. Iya. Bagaimana? Oh iya, oke. Aku ingat. Oke, ulang. Oke. Ini di tas nih ya. Kamu sudah belajar Mandarin setahun. Bagaimana di bahasa Mandarin? Bagaimana di bahasa Mandarin itu dibagi jadi 3? Apa aja coba? Chunmeyang. Terus? Chunmepan. Terus? Sama Chunme bla bla bla. Ada Janmala. Oh, Chunme. Tahu artinya nggak Janmala? Enggak, yang kita nggak pernah dengar. Oke. Jadi Janmayang. Oh, Janma cuma Janma. Janma gitu doang. Ada kan? Jadi Janmayang itu untuk tanya bagaimana, untuk tanya apa? Sama aja. Wah, ini lausnya siapa itu? Ada. Janmayang itu untuk tanya. Jadi ulangin ya, bagaimana dalam bahasa Mandarin itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada Janmayang. Janmayang itu untuk tanya pendapat, opini. Jadi misalkan bentar lagi kita ke mall yuk, Janmayang. Bisa apa enggak kayak gitu, Janmayang. Lanjutnya Janmepan. Jadi pan itu artinya mengurus sesuatu. Janmepan itu kita kalau misalkan ada masalah terus minta solusinya itu Janmepan. Bagaimana mengurusnya kayak gitu, Janmepan. Yang ketiga ada Janme. Jadi Janme ini untuk tanya cara untuk melakukan sesuatu. Biasanya Janme terus verb. Janme apa? Misalkan Janme zuo, bagaimana mengerjakannya. Janme tu, bagaimana cara membacanya. Kayak gitu. Terus ada lagi Janmele. Janmele ini ada apa? Jadi misalkan dipanggil, terus bisa bilang, Janmele ada apa? Atau, kamu hari ini kenapa? Ni, Jintian Janmele. Gitu, Janmele. Oke, lanjut bahasa Hokkiannya. Apa? Ancua le, ancua. Cuma satu ya? Nggak dibagi jadi banyak? Ya, cuma satu ya. Oke, jadi kalau misalkan mau tanya, gimana bikinnya? Jadi ancua jadi itu ini, itu buat. Terus kalau tanya pendapat, baju yang aku pakai, enggak sih. Ntar kita ke mall yuk, gimana? Bisa nggak? Gimana?
tanya pendapat. Kalau misalkan bahasa Mandarin kan dan mayang, Uh, dan mayang. Ntar kita ke mall yuk, dan mayang. Ni yao ma, ni cu bu cu, dan mayang. Kalau bahasa Hokkiennya, oh, kalau gitu nggak pakai ancua. Jadi kayak misalkan aku tanya Koko ki molio, terus aku tanya etang bo, bisa nggak? oh, oke. Jadi nggak pakai bagaimana ya. Nggak pakai ancua. Oke, ada satu lagi. Ini ketinggalan sih, harusnya masuk ke kata kerja. Tadi minum. Minum itu bahasa Mandarinnya he nada satu. He bahasa Hokkiennya Dim, dim. Kalau minum air, dim. Jadi coba deh. dim cuy, Oh, dim cuy. Jadi yang kayak Medan sama pulau itu beda. Kayak ada yang lim, ada yang dim. oh iya sih, aku taunya lim cuy. Jadi ya gitu. Kayak uang kan bisa dui, bisa lui gitu. Oh, lui, iya sih. Kayaknya kalau Ya, di sini itu di Jawa kayaknya pakai lui deh. ya. Oh sih. Pulau pakai lui, Medan pakai dui. Oke, udah sih itu doang. Oh, tanya. eh kan Jason udah belajar Hokkien dari kecil kan ya, udah kayak bahasa sehari-hari. Terus begitu belajar bahasa Mandarin itu ngaruh gak sih? Jadi eh, lebih cepat nyerapnya atau malah susah belajarnya karena udah kecampur sama bahasa Hokkien atau nggak ada hubungannya sama Hmm, sekali? menurutku kata-katanya kan banyak mirip kan. Kayak Hmm. misalkan lay penggunaannya kan sama kayak kesini atau enggak suruh kasih ini lay gitu kan. Terus Hmm. jadi kayak kadang bingung ini aku ngomongnya Hokkien atau ngomong Mandarin gitu. Kadang kebalik-balik. Tapi kalau tulisan sama hafal-hafal Mandarin gitu lebih gampang. Jadi membantu ya daripada teman-teman yang lain yang nggak belajar bahasa daerah sama sekali. Iya. Mm-mm. Oke, jadi Jason ini, for your information, Jason ini paling pintar darinya di kelas, ya gak? Enggak. Aduh, aduh. Jadi mau belajar Mandarin, langsung hubungin Jason. IG-nya Aduh, aduh. di sini. Single juga, guys. Oke, soalnya pengalamanku, aku ini kan udah belajar Mandarin, jadi aku sempat belajar bahasa daerah juga, tapi belajar bahasa Ge. Nah, waktu belajar itu justru malah lebih susah, karena fondasinya tuh udah dapet Mandarin gitu. Jadi waktu belajar itu kayak kecampur-campur yang pertama. Yang kedua, mereka kan ada Sheng Tiao-nya juga. Jadi, Lao Sheku yang ngajar itu bilang nada satu, nada dua, nada tiga, nada empat. Tapi pengucapannya beda. Jadi begitu disuruh, bukan ini nada tiga. Nah, aku udah mancep di sini nada tiganya yang Mandarin. Jadi kayak lebih susah gitu. Iya. Jadi teman-temanku yang mulai nol, yang nggak ngerti Mandarin itu lebih gampang belajarnya. Kayak gitu. Jadi nggak membantu sih. Tapi di sisi lain juga membantu, soalnya bahasa Ke itu bahasa daerah yang paling mendekati sama bahasa Mandarin. Gitu. Oke, Jason, thank you buat hari ini. Oke. Oke guys, ntar bisa di-follow Instagramnya. Ntar Aduh. ditulis di Aduh. sini, nggak tahu lagi.